Halo semua, ketemu lagi dengan saya di mata praktikum struktur data pertemuan 7. Materi kali ini kita akan ngebahas tentang sorting. Nah, sebelumnya sorting itu apa sih? Kalian kalau tahu pasti udah nggak asing ya kata sorting itu biasanya pengurutan. Jadi di sini tuh sorting pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak. Jadi nanti kita akan sorting ada 2 jenis, ascending sama descending. Kalau ascending itu sorting berdasarkan dari nilai terkecil ke terbesar. Kalau descending itu dari nilai terbesar ke terkecil, kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke beberapa metode sorting, itu saya kasih tahu dulu ada sorting itu ada beberapa jenisnya, ada bubble sort, selection sort, ada insertion sort, cell sort, merge sort, sama quick sort. Nah, kalian bisa lihat di PowerPoint-nya, nanti saya kirimkan di materinya. Nah, untuk, kali ini saya akan ngebahas hanya bubble sort, selection sort, merge sort, sama quick sort aja. Untuk insertion sama cell-nya kalian bisa pelajari sendiri, oke? Nah, di sini sekarang saya ada 6 sorry, kita masuk ke bubble sort dulu. Di sini ada angka, nanti kita akan nge-sorting, kita akan melakukan sorting. Di sini saya akan mempraktikkan ascending aja, dari nilai terendah ke nilai terbesar, gitu. Nah, bubble sort itu, gimana sih caranya, gitu. Bubble sort itu metode membandingkan elemen dengan elemen yang berikutnya. Jadi nanti kalian akan membandingkan elemen yang pertama, kedua, ketiga, kayak gitu dan seterusnya. Nah, eee, di sini ada istilah namanya iterasi atau perulangan. Jadi seberapa banyak iterasi dilakukan pada sebuah sorting. Nah, sekarang kita coba sorting ini dulu. Kita, bilang ini iterasi 1. Oke, di sini ada angka 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Di sini kan dia acak. Kita akan sorting dia menjadi ascending dengan cara bubble sort. Jadi saya bilang ya, bubble sort itu dari, membandingkan satu elemen dengan elemen lainnya. Misalnya kita tulis dulu sini ada 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4, oke? Nah, di sini ada angka, ini kita bandingkan, iterasi pertama kita bandingkan angka karena kita mau elemennya dari terkecil ke terbesar, berarti kita dari sini terkecil dong. Bandingkan tiap-tiap elemen. Jadi sekarang kita bandingkan elemen 6 dengan elemen 5. Lebih besar mana? Lebih besar 6. Berarti kita tukar tempatnya. 5, 6, sorry, 5, jadi sekarang yang barisnya menjadi 5, 6, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Oke. Selanjutnya kita akan membandingkan, ini deh, saya kasih border, ini. Ya, kok begini. Oke. Terus ininya yang agak tebal. Nah, kita bandingkan ini. Setelah itu kita bandingkan yang ini. Oke. Kita bandingkan ini dengan ini. Kenapa dia begitu? Merah. Oke. Lalu kita bandingkan 6 dan 3. Berarti di sini sekarang Ini hapus dulu nih. No border. 6 dan 3 lebih besar mana? Lebih besar 6. Berarti di sini 5, 3,
6, 1, 8, 7, 2, 4. Oke. Setelah itu kita bandingkan 6 dengan 1. Nah, 6 dengan 1 lebih besar mana? 6. Sekarang berarti jadi ini dihapus aja deh, biar nggak terlalu makan itu. Nah, oke. Kayaknya enakan nggak dihapus ya? Labil. Oke, 6 dan 1 kita bandingkan lagi. Lebih kecil mana? Lebih kecil 1. Berarti kita tukar. 5, 3, 1, 6, 8, 7, 2, 4. Oke. Sekarang kita bandingkan lagi. Ini dengan ini. Jadi kalau bubble shot itu benar-benar tiap-tiap elemennya dibandingkan. 6 sama 8 lebih kecil mana? Lebih kecil 6. Berarti ini nggak berubah ya. 5, 3, 1, 6, 8, 7, 2, 4. Bandingkan lagi yang ini. 8 lebih kecil lebih besar daripada 7, berarti kita tukar posisinya. 5, 3, 1, 6, 7, 8, 2, 4. Setelah itu kita bandingkan ini dengan ini. 8 lebih besar daripada 2. Berarti kita tukar ya. 5, 3, 1, 6, 7, 2, 8, 4. Terakhir kita bandingkan ini dengan ini. 8 lebih besar daripada 4. Kita tukar ya. 5, 3, 1, 6, 7, 2, 8, 4, 8. Nah, karena elemen setelahnya udah nggak ada, berarti habis ya. Berarti ini merupakan hasil iterasi 1 untuk bubble short. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi 2-nya. Oke. Tadi iterasi 1-nya kita dapat ini. Kita copy aja ke sini. Sekarang kita masuk ke iterasi yang kedua. Kita mulai lagi dari pertama. Kita bandingin lagi 5 dengan kita ini hapus dulu. No border. Kita bandingin dari awal lagi 5 dengan 3. Lebih kecil mana? Karena kita ascending tadi ya. Lebih kecil 3 berarti kita tukar di sini 3, 5, 1, 6, 7, 2, 4, 8. Lanjut, kita bandingkan 5 dengan 1. Terus kayak gini sampai 3, karena 1 lebih kecil berarti 1 di depan. 1, 5, 6, 7, 2, 4, 8. Lanjut, kita sortir lagi. Nah, ini penjabaran algoritma ya sebenarnya. Gimana sih alur sorting itu kalau misalnya di program itu kan kita pakainya iterasi, perulangan, bla 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 kayak gitu kan. Nah, ini kita jabarin satu-satu. 5 lebih kecil daripada 6, berarti kita tidak melakukan apapun ya. 5, 6, 7, 2, 4, 8. Oke, di sini. Lanjut kita mau ngecek yang ini. 6 lebih kecil daripada 7, berarti nggak dirubah juga. 3, 1, 5, 6, 7, 2, 4, 8. Kita cek di sini. 7 lebih kecil daripada lebih besar daripada 2. Kita tukar berarti. 3, 1, 5, 6, 2, 4, 2, 7, 4, 8. Ketik lagi di sini. 7 lebih besar daripada 4. Kita tukar ya. 3, 1, 5, 6, 2, 4, 7, 8. Kita cek lagi.
7 lebih kecil daripada 8, berarti hasil iterasi untuk iterasi kedua itu ini. Karena 7-nya lebih kecil daripada 8, dia nggak dirubah ya. Oke, ini hasil iterasinya. Kita masuk ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga dimulai dari iterasi ketiga. Ini hasil dari iterasi kedua, kita cek lagi satu-satu. Ini sama ini. 3 sama 1 lebih besar mana? 3, berarti kita tukar. 3, 5, 6, 2, 4, 7, 8. Apakah 3 lebih kecil daripada 5? Iya, berarti kita nggak melakukan perubahan apapun. 2, 4, 7, 8. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Iya, berarti kita tidak melakukan perubahan apapun. 1, 3, 5, 6, 2, 4, 7, 8. Apakah 6 lebih kecil daripada 2? Enggak, berarti kita melakukan perubahan di sini ya, pertukaran datanya. Kita sorting 3, 5, 2, 4, 7, 8. Sorry. Apa sih? 6, 4, 7, 8. Kita cek lagi, 6 lebih besar daripada 4 atau enggak? Iya, berarti kita tukar. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8. Kita cek lagi, 6 apakah lebih besar daripada sebelahnya? Enggak, berarti kita enggak melakukan perubahan apa-apa. 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8. Cek lagi. Apakah 7 lebih besar daripada? Enggak. Berarti hasil untuk bubble short-nya adalah 1, 3, 5. Sorry, hasil dari iterasi ketiga. 2, 4, 6, 7, 8. Nah, lanjut. Kita akan iterasi lagi ke selanjutnya. Karena kita cek ini belum ada yang urut ya. Belum ada yang belum sempurna sortasinya. Sekarang masuk ke iterasi keempat. Iterasi keempat. 5 ini. Kita cek lagi. Ini lebih besar daripada ini enggak? Enggak. Berarti kita copy aja biar cepet. Enggak melakukan apa-apa ya. Nah, kita cek lagi. Ini lebih besar daripada ini enggak? Enggak. Berarti kita tulis lagi ya. Ini lebih besar daripada ini enggak? Iya. Berarti kita tukar. Oh my god. Biar cepat. Ini kita tukar ya. 2 dan 5. Jadi ini sama ini ya. Terus sekarang kita cek lagi 5 sama 4. Dia lebih besar enggak? Iya. Berarti 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8. Nah, kita cek lagi. Ini lebih besar enggak? Enggak. Berarti itu ya, sama. 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita cek kan nggak ada kan? Berarti kita nggak naruh apapun. Terus kita cek ini sama ini, ada nggak beda 6 lebih kecil daripada 7 juga? Enggak. Berarti ini udah pas. Kita cek ini sama ini. Udah pas juga ya, berarti nggak ada perubahan, berarti hasil untuk iterasi keempat itu 1, 3, 2, 4, 5, 7. Nah, terus lanjut ke iterasi kelima. Iterasi kelima. Kita cek dulu, ini sama ini. 1 sama 3 lebih besar 1 atau 3? 3, berarti nggak ada perubahan. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cek lagi, 3 sama 2.
Lebih kecil mana? Lebih kecil 2 berarti ada perubahan di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sama ini kita cek. Lebih kecil mana? Lebih kecil ini, berarti nggak ada perubahan lagi ya. Ah, ini sama ini. No border. 4 sama 5 lebih kecil mana? Lebih kecil 4, berarti nggak ada perubahan lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini walaupun kita udah tahu, ini tuh udah ke-sort gitu, ini tuh udah sort, tapi kalau program itu kan akan terus melakukan iterasinya sampai selesai, sampai benar-benar yakin nggak ada lagi yang bisa ditukar. Jadi dia bakal terus ngecek terus ngecek terus ngecek sampai terakhir, gitu. 5 sama 6, nggak ada juga. 4, 5, 6, 7, 8, terus 6 dan 7. Ada juga ya, karena ini udah sort, tapi kita namanya kita mau, eee, bekerja sebagai selayaknya algoritma program gitu. Kalau program itu kan kalau kita define, cek satu-satu, ya dia bakal ngecek satu-satu walaupun sebenarnya yang dia cek itu udah selesai gitu. Dia bakal terus ngecek. Nah ini, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah udah nggak ada lagi ya, berarti ini hasilnya, gitu. Ini jangan di-bold, jangan di itu deh. Nanti saya kirimin ininya. Nah ini ya, berarti hasil dari, sorting itu membutuhkan 5 iterasi bubble sort untuk yang ini. Oke, sekarang kita cobain yang apa lagi ya tadi, selection ya, selection sort. Sebentar. Tadi saya bilang mau selection sort kan ya? Oke. Kita mau coba angkanya sama aja deh, kita samain ini juga. Di sini. Nah, selection sort. Di sini kita iterasi. Selection sort itu kayak gimana? Kalau misalnya selection itu metode pencariannya misalnya kita dari yang terkecil, berarti elemen pertama itu nilainya dari paling kecil kan. Nah, kita harus tentuin dulu nih, mana elemen yang paling kecil dari ini. Lagi karena kita ascending, kita harus nemuin elemen pertama. Elemen pertama itu kan yang ini. Kita harus menempatkan elemen terkecil dari semuanya, terus kita taruh di sini, gitu. Nah, lanjut, gimana cara nentuinnya? Kita cek satu-satu. Ini, lebih kecil sama ini enggak? Enggak. Berarti kita select, ini sama ini lebih kecil mana gitu. Oh 5, berarti kita select 5. Sebentar. 5, sorry. Saya copy dulu aja ya, nanti ini teh begini, entar dulu. Jangan nah. Nah, ini saya copy dulu ya. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Copy. Yes. Dah.
Nah, tadi kan saya bilang kalau misal selection sort itu kalian harus menentukan elemen terkecilnya dulu. Jadi kalian coding program yang menemukan elemen terkecil dari suatu deret. Caranya gimana? Ya udah kalian cek aja satu-satu, ini sama ini lebih kecil. Pertama kan kita select ini nih. Ya dong, kayak kita select elemen pertama. Terus kita ngecek sebelahnya, lebih kecil mana, 6 sama 5 lebih kecil mana. Oh ternyata, lebih kecil 5, ya udah berarti sekarang posisinya 5 adalah yang terkecil. Tapi karena ini masih banyak deretnya di belakang, kita cek lagi, 5 sama 3 ini lebih kecil mana sih? Oh ternyata lebih kecil 3, ya udah berarti pada saat ini yang kita tahu elemen terkecilnya adalah 3. Nah, 3 lebih kecil dari, sebelahnya, 3 sama 1 lebih kecil mana? Lebih kecil 1, berarti saat ini kita tahu elemen terkecilnya adalah 1. Nah, ngecek lagi, 3 sorry, 1 sama 8 lebih kecil mana? Lebih kecil 8. Sorry, lebih kecil 1. Ya kita elemennya terkecilnya tetap 1. Terus kita cek lagi, 1 sama 7 lebih kecil mana? Lebih kecil 1, berarti elemen terkecilnya tetap 1. 1 sama 2 lebih kecil mana? Elemen terkecilnya tetap 1. Terus, 1 sama 4 elemen terkecilnya mana? Tetap 1. Berarti sekarang kita punya 1 itu di paling depan. Jadi kayak gini, 1, 6, 5, 3, 8, 7, 2, 4. Nah, kayak gini. Oke. Lanjut ke iterasi yang kedua. Kita udah nemuin nih iterasi kedua. Kita udah nemuin elemen terkecilnya. Ya udah sekarang kita bandingin lagi yang ini. Ini lebih kecil daripada ini enggak? Iya, berarti elemen terkecilnya ini kan. Terus bandingin lagi. Ini lebih kecil dari ini enggak? Iya. Berarti elemen terkecilnya sekarang yang ini. Ini lebih kecil dari ini enggak? Berarti elemen terkecilnya yang ini. Kita bandingin satu-satu. Terus kan tadi ini 6. Kita mau ngeseleksi mana yang paling kecil. Jadi dia ngecek satu-satu, satu-satu, satu-satu. Ini sama ini, lebih kecil ini. Terus ngecek lagi sama ini. Dia jadi mau menempatkan yang di sini tuh siapa gitu. Kita tulis aja ya. 1, 6, sorry jangan 6. Kan kita udah ganti ya misalnya ini sama ini. Kita cek dulu. Karena dia lebih kecil, jadi 1, 5, 6, 3, 8, 7, 2, 4. Nah, kalau misalnya ini sama ini sekarang sama yang ini kita bandingin. Lebih kecil mana? Oh, lebih kecil ini. Berarti ya udah. 1, 3, 6, 6, 5, 8, 7, 2, 4. Oke. Sekarang kita bandingin lagi ini sama yang ini. Lebih kecil mana? Lebih kecil ini. Berarti tetap ya. 1, 3, 8, 1, 3, 6, 6, 5, 8, 7, 2, 4. Nah, sekarang kita bandingin lagi ini sama ini. Ini. Lebih kecil mana? Lebih kecil yang ini. Berarti tetap ya. 1, 3, 6, 5, 8, 7, 2, 4. Ini sama ini lebih kecil ini berarti kita tukar 1, 3, 1, 2, 6, 5, 8, 7, 2, 4. Kok 2 lagi? 3, 4. Oke, tadi ini sama ini. Sekarang ini sama ini terakhir. Tetap ya. Nggak ada perubahan. 1, 2,
1, 2, 6, 5, 8, 7, 3, 4. Nah, berarti ini hasilnya ya. Untuk iterasi yang ini, hasilnya yang ini. Kita iterasi ketiga sekarang. Iterasi ketiga. Tadi kan iterasi kedua hasilnya ini. Karena, yang 1 dan 2 itu udah pasti lebih kecil, karena kan tadi udah di-selection sort kan. Nah, sekarang kita bandingin ini sama yang ini. Lebih kecil mana? Lebih kecil 5, berarti 1, 2, 5, 6, 8, 7, 3, 4. Nah, terus kita ini sama yang sebelahnya, ini. Dia ngecek 1, 2, karena lebih kecil 5 berarti dia tetap ya, 6, 8, 7, 3, 4. Ini sama ini. Lebih kecil mana? Lebih kecil itu berarti tetap ya, 1, 2, 5, 6, 8, 7, 3, 4. 5 sama 3. Lebih kecil mana? Lebih kecil 3 berarti tukar ya. 1, 2, 3, 6, 8, 7, 5, 4. Kita bandingin 3 dengan 4. Lebih kecil mana? Lebih kecil 3, berarti ini tetap ya. Berarti 1, 2, 3, 6, 8, 7, 5, 4. Oke. Berarti di iterasi ketiga kita mendapatkan nilai ini. 1, 2, 3, 6, 8, 7, 5, 4. Lanjut ke iterasi keempat. Iterasi keempat, karena kita udah 1, 2, 3 itu kita anggap sudah ini ya, sudah tersortir, karena kan kita udah ngebandingin tadi satu-satu. Sekarang kita bandingin ini dengan yang ini. Lebih kecil mana? Lebih kecil 6, berarti kita tulis 1, 2, 3, 6, 8, 7, 5, 4. Lanjut, kita sorting lagi, yang 6 dan 7. Karena dia lebih kecil, 6, berarti kita nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan perubahan tempat. 8, 7, 5, 4. Nah, lanjut 6 dengan 5. 6 dengan 5 lebih kecil mana? Lebih kecil 6. Sorry, lebih kecil 5. Berarti kita tukar tempatnya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 5, 8, 7, 6, 4. Oke. Sekarang kita cek lagi, 6 dengan 4. Lebih kecil mana? Oh, 4. Berarti kita tukar. 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5. Karena elemennya udah habis, nggak ada lagi yang bisa dicek, berarti kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5 di iterasi keempat. Sekarang kita lanjut ke iterasi kelima. Iterasi kelima. Nah, kita bandingin karena 1, 2, 3, 4 itu udah tersortir, kita lanjut ke yang ini. Kita bandingin 8 dengan 7, lebih besar 8 berarti kita geser 1, 2, 3, 4, 8, 7 kita ganti karena dia lebih kecil. 7 kita bandingkan dengan 6. Karena lebih kecil 6 berarti kita tempatkan 6 di tempat 7. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 5. Lalu kita bandingin lagi. 7 dengan 6 dengan 7. Lebih besar mana? Kok 6 dengan 7 lagi? 6 dengan 5. Tadi kan kita udah ngebandingin 7 sama 6. Ternyata lebih besar 7, berarti kita tukar kan. Sekarang 6 dengan 5.
Bandingin, lebih besar mana? Oh, lebih besar yang 6, berarti kita tukar lagi tempatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 6. Di iterasi kelima kita dapat ini. Karena ini udah nggak bisa dibandingin lagi sama yang setelahnya, karena udah nggak ada elemen lagi ya. Jadi kita iterasi kelima kita dapat yang ini. Kita lanjut ke iterasi ke-6. Iterasi ke-6. 1, 2, 3, 4, 5 itu udah sort. Kita udah abaikan aja ini. Kita cek ini sama ini. Lebih kecil mana? Oh, lebih kecil yang ini. Berarti 1, 2, 3 kita rubah bentuknya 4, 5, 7, 8, 6. Lalu kita cek lagi 7 dengan 6. Lebih kecil mana? Oh, ternyata lebih kecil 6. Kita tukar lagi. 8, 7. Nah, di iterasi ke-6 kita dapat ini. Karena ini udah nggak bisa dibanding lagi kan sama elemen setelahnya. Oke. Di iterasi ke berapa nih? Ke-7. Iterasi 7. Kita bandingkan tinggal, kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah sort ya. Sekarang kita bandingkan ini sama ini, yang terakhir. Lebih kecil mana? Ternyata lebih kecil yang 7. Berarti kita tukar. Nah, inilah hasil dari sortasi selection. Kayak gitu. Ini ya hasilnya. Tadang. Nah, bisa kalian lihat pattern-nya, polanya. Kalau ini kan satu-satu dia cek satu-satu, dia cek satu-satu, dia cek kayak gitu kan. Nah, kalau ini ya udah satu-satu juga, cuman dia makin lama tuh makin sempit. Karena nggak ngecek semuanya lagi gitu loh. Dah, lanjut kita ke ini udah berapa menit ya? Dah, kita lanjut dulu ke merge sort. Merge sort. Merge sort itu kita menggabungkan lagi. Jadi kan kita tinggal merge sort sama quick sort ya. Kalau merge sort itu ada istilah divide and conquer. Jadi kayak divide itu milih-milih elemen dari datanya, terus kita bagi jadi 2 bagian. Nah, setiap bagian itu manggil prosedur merge sort-nya itu secara rekursif. Jadi kalau misalnya di program kayak gitu ya, habis dibagi-bagi, kita gabungin lagi, kombinasiin lagi 2 bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Nah, kita coba aja. Di sini kita masih pakai data yang sama ya. Ada ini. Kita copy dulu ke sini. Kita pakai merge sort. Nah, tadi kan saya bilang merge sort itu dia membagi urutan data tersebut menjadi 2, lalu dia ini gabungin lagi gitu. Nah, kita bagi 2 aja. Misalnya ini 6 sama 1. Ini kan tengahnya di sini ya. Berarti kita bagi 2, 6 di sini. Sorry. Iya apa sih? Copy. Nah, terus di sini yang 8, 7, 2, 4. Kita bagi 2 dulu. Oh, ini masih ini ya. Waduh. Tadi mau jangan di-copy. Maksud, oke. Ribet ya, Bun. 6, 5, 3, 1. Bagi 2, 8, 7, 2, 4. Nah,
Nah, udah dapat bagi 2 nih, kita bagi 2 lagi. Dari ini kita bagi lagi. Jadi 6, 5, 3, 1. Ini 8, 7, 2, 4. Setelah itu baru kita gabungkan. Ini kan udah kita bagi-bagi nih, kita gabungin. Caranya gimana? Kita bandingin dulu, ini sama yang ini. Kita gabungin. Lebih besar mana sih? Oh, lebih besar 3 karena kita ascending berarti lebih besar 6 karena kita ascending kita tulis yang terkecil ya. Kita tulis di sini 3. Lalu kita bandingin lagi. Si 6 ini sama 1. Lebih kecil mana sih? Lebih kecil 1. Berarti kita di sini tulis 1. Sorry, ini 3 sama 1. Enggak. Harusnya ini kita pecah dulu, sorry. Kita, urutin dulu ini. Bukan digabung dulu, tapi diurutin dulu satu sama lainnya. Ini sama ini, lebih kecil mana? 5. Berarti 5, 6. Terus di sini 1, 3. Terus di sini 7, 8. Terus di sini 2, 4. Jadi setelah dipecah, dia ngecek nih, misalnya ya, dia ngecek antar ininya masing-masing, 5 sama 6 gedean mana, 3 sama 1 gedean mana, 8 sama 7 gedean mana, 2 sama 4 gedean mana. Setelah itu baru digabung. Nah, ini baru dibandingin sama yang ini. Lebih kecil mana, gitu. 5 sama 1 lebih kecil 1. Oke, kita tulis. 5 sama 3 lebih kecil 3. Oke, kita tulis. Kalau di sini ada elemen lagi, dia tetap bandingin 5 sama sini. Karena di ini nggak ada, berarti kita langsung tulis 5 di sini, terus 6. Lanjut, kita bandingin 7 dengan 2. Di sini 7 lebih besar daripada 2, berarti kita tulis 2 di sini. Kita bandingin juga 7 dengan 4. Lebih kecil 4, berarti kita tulis 4, lalu kita tulis 7 dan 8. Setelah itu baru kita gabungin ini sama yang ini. 1 kita bandingin dulu sama 2 nih, gedean mana sih, gitu kan. Ternyata gedean 1. Kecilan 1. 1 kita tulis. Lalu kita di sini ngecek lagi, 3 kita cek sama 2. Lebih besar mana? Lebih besar 3, berarti angka 2 yang kita tulis. 2. Nah, lanjut. Ini udah kita cek ya tadi 2-nya. Yang udah kita tulis kita bikin merah aja deh. 3 kita cek sama 4. Lebih besar mana? Lebih besar 4, berarti 3-nya yang kita tulis, kita cari nilai terkecil, 3. 3 udah kita bandingin. Lanjut, 5 sama 4. Itu lebih besar mana? Lebih besar 5, berarti kita tulis 4-nya. Kita merahin. Lanjut, 5 dengan 7. Lebih kecil mana? 5, berarti 5. Di sini. 5 udah selesai. Lanjut, 6 dengan 7. Lebih kecil 6. Oke, kita tulis 6. Dan ini 7 sama 8 lebih kecil mana? 7. Ini karena kita udah sorting ya tadi di sini, berarti kita langsung tulis aja. 7, 8. Nah, ini hasil sortasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini hasil merge sort-nya. Nah, lanjut kita ke quick sort. Kalau quick sort itu kayak gimana? Kalau quick sort itu kita butuh namanya elemen kunci. Elemen kunci atau biasa juga disebut pivot. Jadi elemen kunci ini yang akan kita pakai untuk pembandingannya. Gimana cara nentuin elemen kunci? Nggak ada ketentuan apapun. Kalian bisa pilih dari mana pun aja. Kalian bisa jadiin 6 elemen kunci, kalian bisa jadi 5 elemen kunci. Kalian bisa jadiin 3 sebagai pivotnya atau elemen kunci. Kita sebutnya pivot aja ya. 1 sebagai pivot atau 8, 7 atau 2 atau 6. Atau 4. Pilih salah satu dari ketiga ini. Ini tadi apa namanya? Quick sort. Quick sort. Nah, setelah kalian dapatin satu pivot yang kalian mau bandingkan, kalian tinggal bandingin aja nih. Jadi gini konsepnya. Misalnya ketika kalian udah dapetin satu angka sebagai pivotnya, kalian ingat
Kalian ibaratnya taruh pivot itu di tengah-tengah, lalu kalian, state sebelah kiri pivot, ini kan karena kita ascending ya, sebelah kiri pivot itu berarti angkanya lebih kecil daripada pivot itu sendiri. Sebelah kanannya itu berarti lebih besar, nilai yang lebih besar daripada pivotnya itu sendiri, gitu. Berarti ini nilai lebih kecil dari pivot. Ini pivotnya lebih besar daripada nilai. Jadi gini lambangnya. Oke. Di sebelah karena kita ascending, kalau misal kalian descending berarti di sebelah kiri pivot itu nilainya lebih besar, di sebelah kanannya nilainya lebih kecil. Karena kita ascending berarti kita sebelah kirinya pivot lebih besar daripada nilai, di sini naruhnya. Pivot lebih kecil daripada nilai, di sini naruhnya, gitu. Nah, sekarang kita pilih nih pivotnya berapa. Misalnya saya di sini mau pivotnya sama dengan 3. Pivot sama dengan 3. Oke, kita taruhlah di sini pivotnya. 3. Lalu kita cek nih di sini. Sebelumnya kita tulis dulu aja deh semuanya. 6, 5, 1, 8, 7, 2, 4. Kita jadikan 3 sebagai pivotnya ya. Sekarang kita cek dulu. Ini kan, ada 2 angka di sebelum pivotnya ya. Ini pivotnya, kita kasih ini. Nah, sebagai kunci ya. Ingat ya, pivot itu elemen kunci. Ketika kalian selesai membandingkan, terus nanti pindah iterasi, pivot itu nggak pindah posisi. Nah, sekarang kita lihat dulu. 6 itu kan ada di sebelah kiri pivot, 6 dan 5. Karena dia kita kunci, berarti kita nggak ngebandingin dulu nih, dia sama dia. Kita lihat dulu 6 sama 1, lebih kecil mana? Lebih kecil 1, berarti dia di sini 1, 5, 3, 6, 8, 7, 2, 4. Oke, kuncinya ya. Nah, 5 lebih besar daripada 3 kan, otomatis dia di kanan. 5 sama ini kita cari nilai yang lebih kecil. 5 sama 6 lebih kecil mana? 5. 5 sama 8 lebih kecil mana? 5. 5 sama 7 lebih kecil mana? 5. 5 sama 2 lebih kecil mana? 2. Berarti kita di sini taruh 1, 2, 3, 6, berapa sih? 8, 7, 5, 2. 4, sorry, 4. Nah, ini udah elemen kuncinya ya. Berarti 1 sama 2 ini udah paling kecil dari 3. Nah, hasil iterasi yang pertama, iterasi 1 kita dapat ini. 1, 2, 3, 6, 8, 7, 5, 4. Oke. Nah, lanjut. Ini udah di-lock ya, nggak bisa kita rubah lagi. Lanjut ke iterasi kedua. Iterasi keduanya gimana? Iterasi kedua. Kita pilih lagi mana sebagai pivotnya. Oke. Misalnya kita di sini 2 sebagai pivot misalnya. Pivot sama dengan 2. Pivot sama dengan 2. Nah, kita cek 1 kan sebelah kiri 2, sebelah kanannya ada lagi nggak yang lebih kecil? Ternyata nggak ada. Nah, ini dia, pemilihan pivot itu nggak harus tepat. Jadi sebenarnya bisa asal, cuman kalau misalnya dia kayak nggak maksimal, maksudnya gimana ya? Ini kan sebelah sini ada 2 nih.
2 dari pivotnya sebelah kiri. Ini belum dikunci, masih bisa dijadikan pivot. Tapi biasanya angka sebelum ini kan udah paling kecil kan. Dia nggak mungkin belum ter-sort, jadi kita pilih setelah pivotnya, gitu. Iterasi kedua percobaan nggak dilakukan apapun karena kita milihnya pivotnya 2. Nah lanjut, kita coba lagi iterasi ketiga. Ini percobaan iterasi ketiga. Kita pilih pivotnya misalnya 7. Nah 7 itu kan 1, 2, 3. Kita anggap ini sudah terlock ya. Ini kita kasih warna ini aja. Oh iya. Tunggu, bordernya aja kita ganti color-nya jadi ungu. Oke. Nah ini udah kelok ya. Terus ada 6, 8, 7, 5, 4. Kita pilih misalnya 7. Kita fokus ke sini aja ya. Kita pilih 7. Di sebelah kirinya ada 2 nilainya. 6 sama 8. 6 sama 5 lebih kecil mana? 5. Berarti kita tulis di sini 5. Lalu di sini ada 8, 7, 6, 4. Di sini ada 8, 8 lebih kecil daripada 6? Iya. Sorry, 8 lebih besar daripada 6? Iya. Berarti kita tukar. 7, 8, 4. Nah, udah nggak ada lagi dong ini. 7 udah kita lock ya. Tadi kan berarti ini posisinya 1, 2, 3. Sorry, ini satunya belum di-lock ya, karena dia belum kita jadikan pivot. Jadi masih bisa dijadikan pivot. Nah, yang udah di-lock itu ini, sama tadi kita pivotnya itu 7 ya. 7. Pivot sama dengan 7. Nah, sini 1, 2, 3. Udah. Terus kita cek lagi nih sebelah kanannya. 7 lebih kecil daripada 8 nggak? Iya. Berarti nggak dirubah dong, 8 tetap ada di kanan dari pivot. Nah, kita cek lagi nih, 7 sama 4. 4 lebih kecil nggak? Iya, berarti kita taruh 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8. Nah, ini elemen kuncinya. Oke. Nah, udah nggak ada lagi kan yang dibandingin, berarti di iterasi ketiga kita dapat ini. Sekarang kita mau coba lagi pivotnya 1 misalnya. Pivot sama dengan 1. Kita lock. Kita lock yang ini. Ini iterasi keempat. Kita cek 1 sama 2 kecilan 1, 1 sama 3 kecilan 1, 1 sama 5 kecilan 1, 1 sama 6 kecilan 1, 1 sama 4 kecilan 1, 1 sama 7 kecilan 1, 1 sama 8 kecilan 1. Berarti di iterasi keempat ini nggak ada apa-apa ya, tidak ada yang terjadi. Lanjut, kita ke iterasi kelima. Iterasi kelima, kita pilih pivotnya itu nilainya misalnya 5. Pivot sama dengan 5. Sini kita lock 5. Kita cek 5 sama 6 kecilan mana? 5. Berarti 6 tetap ada di kanannya 5. 5 sama 4 kecilan mana? 4. Berarti 4 ini harus pindah ke sebelah kirinya dari 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tadi yang udah di-lock ini, sama ini. Oke.
5 sama 7 7 udah nggak bisa ya, karena 7 udah pivot. 5 sama 8 kecilan mana? 5. Berarti udah selesai. Iterasi kelima dapat yang ini. Nah, sekarang kita cek lagi. Kita coba iterasi, ke selanjutnya itu 4. Kita lock 4. Kita pakai pivot sama dengan 4. Pivot sama dengan 4. Kita lock. Apakah 4 lebih kecil daripada 6? Iya. 8 lebih besar daripada 4? Iya. Berarti udah selesai. Nah, karena ini udah ada pivotnya, berarti kita udah bisa, apa, ke sim kita udah bisa simpulin kalau ini tuh udah menjadi short, udah tersusun dengan ascending, kayak gitu. Nah, ini dia cara-caranya quicksort dan lain-lainnya. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Oke, terima kasih.